Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan, sehat? Sehat ya, sehat. Semoga sehat-sehat. Nah rekan-rekan, hari ini adalah ketika saya malah merasa dibantu oleh Google ya. Saya sendiri tidak tahu gitu ya. Rekan-rekan pasti semua ketika membuka halaman awal Google, ada yang namanya Google Doodle ya. Google Doodle ya. Begitu ya pembacaannya ya. Maklum ya rekan-rekan ya, saya kalau untuk bahasa Inggris agak sedikit. Ya Google Doodle, ada gambar kecil pada saat buka Google itu langsung terlihat tulisan, ada seorang, bukan tulisan ya, ada gambar seorang dokter perempuan dengan ada apa namanya ini ya, untuk memeriksa jantung itu apa namanya ya, stetoskop ya. Baik, itu sedang menggendong bayi. Nah, saya juga jadi penasaran ya, ini siapa gitu ya, siapakah beliau? Ternyata saya coba searching, ini ternyata dia sedang, ternyata hari ini, ternyata terus dari ternyata gitu ya. Hari ini dia sedang berulang tahun ke 125. Dialah Mary Thomas. Dia Mary Thomas ya. Dia Mary Thomas. Mary Thomas kalau saya baca di beberapa referensi termasuk di laman kompas.com. Kompas.com. Dia adalah dokter perempuan pertama di Indonesia. Wah, itu Dokter Mary Thomas lahir pada 17 Februari tahun 1896 di Minahasa, Sulawesi Utara. Minahasa, Sulawesi Utara. Salam hormat saudara-saudaraku di Sulawesi Utara. Nah, di Kompas.com dilansir yaitu bahwasanya Mari ini lulusan School of Leiding van Indese Artsen ya, Stovia atau Sekolah Kedokteran pada masa Hindia Belanda. Pada awal abad ke-20, dokter-dokter lulusan Stovia merupakan pionir dalam bidang penelitian kedokteran di Indonesia. Banyak dokter Indonesia jebolan dari sana. Lewat Stovia, semangat kebangkitan nasional terbentuk dan pada masa itu dikenal sebagai masa kebangkitan nasional, menjadi masa yang penting bagi pendidikan kedokteran Indonesia. Jadi Mary Thomas inilah dokter perempuan pertama. Inilah mungkin kalau kita boleh gambarkan, Kartini adalah lambang perempuan Indonesia, kebangkitan perempuan Indonesia. Ini juga mungkin di dalam kedokteran bisa jadi kalau saya pikir adalah Kartininya di dalam kedokteran Indonesia ya, karena ini yang pertama kali. Kemudian tak hanya itu, dia merupakan satu-satunya murid perempuan di antara 180 laki-laki. Luar biasa. Jadi dia satu-satu dokter perempuan pada saat menjadi sekolah, ini satu-satunya ya. Masuknya Mary di Stovia tidak lepas dari peran Aletta Jacob, dokter perempuan pertama di Belanda ya. Itu perempuan pertama, berkat beliau. Kemudian ketika sedang melakukan tur keliling dunia, Aletta Jacob mengunjungi Hindia Belanda di Batavia pada 18 April 1912. Lantas Aletta Jacob lah yang mendesak Gubernur Jenderal AWF Idenburg agar perempuan Bumi Putra diizinkan mendaftar dan memperoleh pendidikan sekolah kedokteran di Stovia itu. Kemudian lantas disetujui, dia mendapatkan dukungan dan beasiswa ya dari Sofia. Sofia merupakan perkumpulan untuk membentuk dana studi buat pendidikan dokter Hindia wanita gitu ya. Nah, Mary Thomas ini lulus Stovia pada tahun 1922. Setelah lulus pada 1922 dia bekerja di kalau sekarang rumah sakit Cipto Mangunkusumo ya. Dulu namanya awalnya adalah Sentral, di bahasanya Belanda ya, maaf ya rekan-rekan ya kalau salah ya, ini nama Belanda gimana ya bahasanya kalau Belanda ya. Zentralburger Ziekenhuis di Walter Freden ya. Intinya adalah rumah sakit Cipto Mangunkusumo yang sekarang ada di Jakarta gitu. Nah,
setelah dia menikah, nah ternyata Marie Thomas ini menikah dengan seorang dokter juga bernama Muhammad Yusuf. Nah, Muhammad Yusuf ini Muhammad Yusuf ini adalah laki-laki yang berkelahiran Padang, Provinsi Sumatera Barat. Wah, ini dari barat ke timur ya. Jadi Marie timur ya, Sulawesi Utara sudah masuk timur ya, timur. Kemudian Muhammad Yusuf adalah barat. Nah, bersatu nih. Baik, lalu berangkat ke Padang. Nah, itu menikah pada 16 Maret 1929. Di sana Marie Thomas bekerja di layanan kesehatan masyarakat setempat, atau yang kala itu disebut, wah ini bahasa Belanda nih ampun, Dienst der Volksgezondheid ya. Setelah menetap selama beberapa tahun di Padang, dia kembali ke Batavia. Di sana dia menjadi anggota dari Partai Persatuan Minahasa. Pada tahun 1950 dia kembali lagi ke Sumatera Barat. Di Bukit Tinggi dia mendirikan sekolah kebidanan. Sekolah tersebut merupakan yang pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia. Luar biasa ya ini sumbangsihnya terhadap Indonesia, terhadap negara ini di dunia kesehatan. Tidak hanya itu, ia juga saling membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter Marie Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia. Jadi bidan pertama di Indonesia ya. Luar biasa. Itu tadi kisah dokter Marie Thomas, yaitu perempuan yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Dia menikah dengan Muhammad Yusuf, asal dari Padang, Sumatera Barat. Nah, rekan-rekan, jadi bagi Anda yang tidak tahu tentang Marie Thomas, itulah dia perempuan pertama dan dia mempunyai sumbangsi yang besar di dunia kedokteran, dan dia adalah dokter pertama perempuan di Indonesia gitu ya, di Indonesia. Dan ini salah satu salah satu mungkin bisa jadi ini adalah kebanggaan bagi kita karena dijadikan Google Doodle oleh Google, ditampilkan oleh Google untuk mengenang Marie Thomas, karena di hari ini adalah usianya yang ke-125 gitu ya. Ini adalah hari ulang tahun ke-125. Semoga tenang di sana, dan tentunya amal-amal baiknya menjadi doa yang baik kita juga untuk beliau atas jasa-jasanya untuk negara Kesatuan Republik Indonesia di bidang kedokteran. Dan terus bangkit perempuan-perempuan Indonesia, luar biasa. Raden Ajeng Kartini itu adalah menjadi contoh kebangkitan perempuan Indonesia, kesetaraan itu. Kemudian juga ini Marie Thomas juga telah menunjukkan bagaimana jasanya. Dia adalah seorang perempuan yang begitu luar biasa, dan dia perempuan pertama di Indonesia yang menyandang dokter perempuan pertama di Indonesia. Dan ini tentunya kebanggaan dan bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk seluruh perempuan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and comment. Subscribe channel Henry Nusa. Bye-bye. With